Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 5 yang akan melakukan podcast kali ini dengan tema perkembangan kognitif dan bahasa masa remaja. Nah, sebelumnya nih biar kita lebih dekat lagi dalam berbincang-bincang, perkenalan terlebih dahulu dari saya, yaitu moderator kali ini Muhammad Nur Fasidin Nugroho dengan NIM akhir 1083. Kemudian narasumber Saya Umar Gahikmawan dengan NIM akhir 093. Dan saya Bima Adria Putra dengan NIM akhir 1085. Dan saya Muhammad Terul Anam dengan NIM akhir 1076. Dan saya Jasmine Darakinasi dengan NIM akhir 082. Oke, kali ini narasumber diisi oleh Omar, Bima, Anam, dan juga Jasmine. Nah, teman-teman, kali ini kan topik dari podcast kali ini yaitu perkembangan kognitif dan bahasa masa remaja. Nah, pastinya banyak sekali pendapat dan argumen dari banyak kalangan di Indonesia maupun luar negeri, itu pasti banyak sekali. Nah, di dalam topik kali ini pastinya ada perkembangan kognitif yang dapat mempengaruhi cara berpikir oleh remaja, kemudian eksplorasi nilai, keyakinan dan minat yang hingga mempengaruhi sifat remaja, kemudian dari perkembangan bahasa para remaja, dan ada lagi nih yaitu konflik dari antar remaja maupun dengan orang tua. Nah, teman-teman mungkin bisa berargumentasi dari apa yang saya sebutkan tadi. Mungkin dari siapa dulu nih? Silakan. Dari saya dulu Mas Kalis. Oke, Mas Anam. Perubahan kognitif masa remaja menurut saya itu perubahan di mana seseorang atau anak itu mempunyai pemikiran yang lebih luas dan sudah memperlebar kemampuan berpikir, menerima informasi, dan juga mengenali dunia di sekitar mereka. Ya. Sehingga mereka itu udah mulai bisa merenungkan masalah yang rumit, kemudian mereka mencari solusi dengan perspektif yang lebih matang. Ya, berarti sudah mulai pada perkembangan mereka menemukan jati diri mereka dalam menyelesaikan masalah, Ya, menentukan solusi untuk yang akan mereka hadapi. Ya. Selanjutnya kemudian siapa lagi yang mau berargumen? Dan saya. Oke, Mbak Jasmine, silakan. Pada masa remaja ini mereka mengeksplorasi tentang nilai, keyakinan, dan juga minat. Eksplorasi nilai itu kayak etika mereka terhadap orang tua, moral mereka, kayak pembahasan mereka sesama teman atau sesama orang tua itu beda gitu. Oh iya. Terus kalau keyakinan itu kayak mereka mau milih ikut agama mana, mereka milih politik yang kayak gimana. Itu mereka bisa mikir sendiri tanpa mereka ikut-ikutan sama temennya. Ya, berarti sudah mulai yakin dengan pendiriannya ya. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya mungkin bisa berargumentasi lagi. Saya Mas Kalis. Oke, Umar. Dari perkembangan bahasa remaja yang dapat mempengaruhi kemampuan remaja untuk berkomunikasi termasuk bagaimana mereka menyatakan identitas dan pandangan mereka. Seperti contohnya itu remaja dapat mempengaruhi untuk berkomunikasi dengan lebih kompleks dan ekspresif. Ini membantu mereka untuk menyatakan identitas diri dan mungkin untuk berkomunikasi terhadap orang luar dan dapat melihat pandangan yang lebih jelas untuk kedepannya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, berarti mungkin cara perkembangan bahasa mereka mungkin sudah sampai di titik berkembangnya dan meluasnya bagaimana mereka berbahasa. Dan cara pandang kedepannya. Kemudian nah, ini konflik dari antar remaja maupun dengan orang tua. Gimana Mas Bima? Kalau menurut saya tuh konflik antara remaja dan orang tua itu
sering kita alami ya mesti Iya, di pastinya. lingkungan Pasti itu keluarga. tiap orang. Teman mungkin. Contohnya tuh kayak kita mau misal disuruh orang tua terus kita nggak mau nggak nurut kan mesti kan Iya. nanti cekcok gitu loh saling apa Pastinya itu. Diargumen. iya terus kalau menurut saya tuh ada dua ya mas, perkembangan sifat sama empati. Kalau perkembangan sifat tuh kayak kita tuh kan pada masa remaja tuh mesti baru mulai emosional Iya, yang tinggi emosional ya. tinggi banget. Contohnya tuh misal ya kita tuh masa remaja kayak apa tuh mas, mencari identitas mencari, diri, iya, mencari jati jati diri, diri iya. untuk siapa loh saya ini siapa. Terus selanjutnya tuh yang perkembangan empati tuh masa remaja tuh mesti juga butuh itu, soalnya agar kita tuh mengetahui tuh perasaan kita dengan orang lain sehingga bisa membantu perspektif orang tua. Contohnya tuh bisa apa, memperkuat hubungan kita dengan orang Iya. tua kayak gitu mas. Ya pastinya pas tinggi emosional tuh pastinya mereka itu pengen show off, Iya. aku bisa kayak gini, bisa gitu ya. Dengan hal yang seperti itu pastinya mendongkrak bagaimana perkembangan mereka yang ditentukan oleh mereka sendiri. Oke, yang selanjutnya pastinya kita tuh di topik kali ini pasti banyak menemukan faktor. Dari faktor tersebut tuh seperti faktor umur, kemudian kondisi lingkungan dan lainnya. Mungkin bisa menjelaskan dari poin-poin faktor. Oke, saya mau menjelaskan dulu ya Mas. Dari poin yang umur. Ya, Untuk dari umur sendiri kan ketika seseorang bertambah dewasa itu kebutuhannya juga semakin banyak, maka pengalaman mereka akan dunia luar itu semakin meluas. Nah, maka dari itu muncullah bahasa-bahasa baru maupun pengetahuan mereka dari bahasa di sekitar mereka, sehingga perkembangan bahasanya itu semakin meluas. Kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan kayak banyak bahasa gaul gitu mas. ya Bahasa-bahasa gaul yang mungkin dulu kita masa kecil itu belum tahu kayak bahasa-bahasa kayak gitu, tapi kalau sekarang udah digunakan bahasa sehari-hari. Jadi ketika mereka tumbuh dewasa, maka mereka juga bertambah juga wawasan tentang bahasanya itu sendiri. Iya, pastinya semakin keluar semakin mengenal dunia. Iya. Sama saja itu menambah wawasan untuk berbahasa tadi. Iya. Oke, kemudian Apa? yang Saya aja ya? Ya boleh Mas Bima. Yang kedua tuh kalau menurut saya faktor lingkungan ya mas, soalnya Iya. ya kita mesti berapa 80% lah kita tinggal Iya, di pastinya. masyarakat lah mesti harus berbaur. Contohnya tuh dari perkembangan bahasa remaja yang apa, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tuh kayak kita kan hidup di desa sama di kota kan mesti Ya, beda sama beda bahasanya. sekali. Saya banget. Itu tuh apa, jika kita hidup di kota ya mas, mesti bahasanya lebih apa ya kayak Ya kasar vulgar gitu ya, kan. vulgar Oh, seperti itulah. di desa kan mesti apa, di masyarakat kita hidup sopan santun, ada Ya. tata krama. Masih menghormati lah. Jadi kan beda tuh mas hidup di itu antara desa dan kota. Langsung aja. Saya dulu aja. Oke. Faktor yang mempengaruhi Sama. terhadap lingkungan berbahasa di dalam lingkungan itu contohnya seperti kondisi fisik. Ya, Karena kondisi fisik, maaf, seperti orang cacat atau tuli atau bisu atau kelainan-kelainan kayak gitu bisa mempengaruhi berbahasa Ya. di luar atau mengganggu ya pastinya memperlambat. memperlambat berbahasa saat apa orang itu mau Komunikasi, ya. berbutuh kebutuhan Ya, khusus. ya, khusus. Cukup. Oke. Oke, tadi ya itu tadi ya faktor dari Mas Umar yang dijelaskan tadi dari faktor Kondisi seperti kondisi fisik yang itu bisu, tuli yang atau lainnya ya, bisa memperlambat perkembangan Mengganggu. kognitif. Ya. Kemudian Oke, yang terakhir dari saya mungkin
dari keluarga ya. Kalau kita dibesarkan dari keluarga yang kedewibahasaan atau istilah lainnya bilingualism, ya bilingualism, itu tuh kayak kita belajar bahasa tuh bisa lebih cepat karena orang tua mengajarkan bukan cuma satu bahasa aja, tapi 2-3 bahasa sekaligus. Misal kita diajarin bahasa Indonesia, habis itu orang tua juga ngomong pakai bahasa Jawa, bahasa daerahnya masing-masing, atau juga kadang kita langsung diajarin pakai bahasa Inggris. Nah, otomatis kita langsung bisa 3 bahasa sekaligus. Jadi bukan cuma pakai bahasa Indonesia aja atau pakai bahasa daerah aja, tapi kita bisa mengenal berbagai bahasa langsung. Ini tuh dari orang tua yang mendongkrak dari perkembangan kognitif pun bisa jadi, tanpa kita harus keluar dengan orang tua pun bisa, tapi sepantasnya kita juga harus keluar lebih mengenal lebih luas sama harus bergaul dengan teman-teman yang lain biar bisa berkomunikasi dengan baik juga. Oke, ternyata dari topik kali ini tuh banyak menambah wawasan kita kali ini dari perkembangan kognitif dan cara bahasa masa remaja dari kali ini. Tentu saja tadi pendapat dari teman-teman sangat hebat, sangat wawasannya yang luas. Mungkin dari penonton pun bisa berkomentar untuk menambahkan dari argumen-argumen yang sangat menarik kali ini. Iya. Oke, ya mungkin kali ini kita cukupkan dengan podcast dengan topik yaitu perkembangan kognitif dan bahasa masa remaja. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dari kelompok 5.